Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku dimanapun berada. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita dan kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami dan melakukan banyak hal yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau belajar melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 31 Mei 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Posdo rohanami taringot tu debata marhite-hite Kristus. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat semakin banyak orang yang ambil bagian di dalam berbagai-bagai pelayanan di tengah-tengah gereja. Kita ambil sebagai contoh adalah gereja kita HKBP. Selain pelayan tahbisan, pendeta, guru huria, diakones, bibelfro, sintua, masih banyak lagi jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Mereka kita sebutkan sebagai pelayan non-tahbisan. Semangat melayani Tuhan memang semakin terlihat di dalam pelayanan, melakukan berbagai-bagai program di tengah-tengah gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sekarang yang menjadi poin penting di dalam renungan kita adalah bagaimanakah kita di dalam pelayanan itu. Apakah pelayanan yang kita kerjakan benar-benar terlahir karena kecintaan dan iman kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk mencari ketenaran, agar diingat orang, dikenal orang, dihargai, dipuji, dan lain sebagainya. Renungan kita pada hari ini sangat jelas. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwasanya pujian bagi dia di dalam melakukan pelayanan bukan karena kemampuannya. Pujian kepada Paulus bukan karena berbagai-bagai pelayanannya, tetapi pujian baginya adalah bagaimana buah pelayanan itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Itu boleh kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 dan ayat 2. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kebaikan, kehebatan yang kita kerjakan itu terlihat bukan dari apa yang kita katakan, tetapi terlihat dari buah-buah pekerjaan yang kita lakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seharusnya motivasi kita di dalam melayani Tuhan adalah karena kecintaan kita kepada Tuhan. Sehingga seperti apapun hasil dari pekerjaan di dalam pelayanan kita tidak pernah menuntut puji-pujian
penghargaan dari manusia. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah gereja, itu adalah didorong oleh kecintaan kita kepada Tuhan, dan semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus sangat jelas sekali mengingatkan jemaat di Korintus untuk sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan baik karena percaya kepada Tuhan. Bagaimanakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayainya? Atau sebatas kata-kata saja? Atau sebatas pengetahuan di pikiran saja? Tetapi yang sesungguhnya adalah kiranya seperti Paulus di dalam pelayanannya, dia percaya kepada Tuhan dan dia melakukannya karena iman. Renungan kita pada hari ini dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Kristus membuat kita semakin mengenal Allah. Bukan berarti Kristus bukan Allah, tetapi kehadiran Kristus membuat kita semakin jelas dan semakin nyata bagaimana Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana perannya, apa yang dilakukannya. Pekerjaan, kasih, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya kepada umat manusia adalah wujud cinta kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi kita sampai Ia mau berkorban nyawanya untuk keselamatan kita, agar kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Agar kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita meyakini atau merenungkan bahwasanya apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan ini, secara khusus di dalam pemberitaan kuasa Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, hendaklah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita. Bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mau berkorban untuk sesama kita. Di sanalah terlihat kecintaan kita kepada Tuhan, dan di sana terlihat bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan kita harus percaya kepada Dia, dan Kristus sudah menyatakannya itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan pernah menganggap bahwasanya yang bisa kita kerjakan itu adalah karena kekuatan dan kemampuan kita. Tidak, tetapi itu semuanya adalah karena kasih Allah yang menyertai kita, kasih Allah yang memampukan kita di dalam roh yang dicurahkan bagi kehidupan kita. Seperti apa yang tertulis di dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan adalah berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita percaya kepadanya di dalam semua kehidupan kita, di dalam semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam berbagai-bagai kesulitan kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Percaya kepada Tuhan juga membuat kita terpanggil untuk memberitakan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang yang percaya juga kepada Tuhan dan hidupnya diselamatkan. Kiranya kasih Kristus menguatkan dan memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Percayalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah mengerjakan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh menguatkan kami, menghibur kami, dan selalu mengingatkan dan mengajar kami
untuk melakukan yang baik, melakukan pelayanan-pelayanan yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kiranya melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami, nama-Mu lah yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu dan ajar kami untuk dapat memakainya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.